Sebelum kembali mengembara, ia menitipkan sebuah peti kepada istrinya dengan pesan, jika kelak datang seorang pemuda dari Mekah dan tinggal di Gunung Jati, serahkan peti ini kepadanya. Jika anakmu lahir perempuan, beri nama Pakungwati. Jika laki-laki, terserah. Ibu dan anak hendaklah berguru kepada pemuda dari Mekah itu. Abdul Iman kemudian pergi ke Pandanjalmi dan bertapa di sebuah sendang. Ia menyebut dirinya Ki Gede Selapandan. Ia bertani dan mengasuh anak angkatnya yang bernama Nyi Wanasaba. Saat pindah ke Lebak Sungsang, anak angkatnya berganti nama menjadi Nyi Gandasari, dan wilayah tempat tinggal mereka berkembang menjadi desa yang dinamakan Pangurangan. Desa itu kemudian dipercayakan kepada anaknya yang dikenal sebagai Ratu Emas Gandasari atau Nyi Gede Panguragan. Cerita beralih kepada kisah kelahiran Syarif Hidayat. Di tengah suasana duka dan kesendirian pasca wafatnya Raja Uttara, Rara Santang yang menetap di Mesir akhirnya melahirkan sepasang bayi kembar laki-laki. Kelahiran itu membawa harapan baru dalam hidupnya. Anak pertama diberi nama Syarif Hidayat, sedangkan adiknya dinamai Syarif Ngaripin. Kehadiran dua putra itu menjadi pelipur lara dan tumpuan harapan bagi Rara Santang, yang kini hidup sebagai ibu tunggal di negeri asing, jauh dari kampung halamannya di Jawa. Waktu pun berlalu, kedua anak itu tumbuh menjadi remaja yang cerdas dan berbudi luhur. Saat menginjak usia 14 tahun, mereka mulai menunjukkan minat yang mendalam terhadap ilmu agama. Mereka rajin belajar mengaji dan membaca kitab-kitab klasik. Namun di antara keduanya, Syarif Hidayat memperlihatkan semangat belajar yang luar biasa. Ia tak hanya membaca kitab yang umum diajarkan, tapi juga menggali pengetahuan lebih dalam hingga akhirnya menemukan sebuah kitab rahasia, sebuah manuskrip kuno yang ditulis dengan tinta emas. Kitab itu memuat pesan yang menggugah hati dan pikiran. Isinya adalah, Lamun siro arep luwi, geguruwo ing Muhammad, yang artinya adalah jika engkau ingin menjadi manusia istimewa, bergurulah kepada Muhammad. Syarif Hidayat sempat bimbang. Ia merasa pesan dalam kitab itu terlalu besar dan seperti tak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang anak muda yang bahkan belum mengenal ayahnya bisa berguru kepada Nabi Muhammad? Namun, pesan itu tidak berhenti di sana. Setiap malam ia bermimpi, dan dalam mimpi itu ia melihat cahaya terang yang bersuara. Hai Syarif Hidayat, dengarkan petunjukku. Jika engkau ingin mulia dan mampu menyamai keramat para nabi, maka carilah dan bergurulah kepada Muhammad. Petunjuk itu makin menguatkan keyakinannya. Dalam hatinya tersimpan luka karena ia tak pernah mengenal sosok ayah yang bisa membimbing dan mengajarkannya ilmu. Tapi justru karena itulah